Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-temanku kelas 6 SDIT Permata Mulia, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-temanku kelas 6, ya hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 3, tokoh dan penemuan. Pada subtema 3, ayo menjadi penemu. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita buka dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, kemarin kalian sudah mempelajari pada tema 3, subtema 1 dan subtema 2. Ya, teman-teman, hari ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan aja yuk. Teman-teman, di sini ada gambar nih, ada foto dari seseorang nih. Ada yang tahu ini siapa? Ya, dia adalah Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie, ya, dimana yang biasa kita kenal dengan Bapak B.J. Habibie. Ya, siapa dia teman-teman? Ya, dia adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Ya, Presiden ketiga nih dari negara kita. Ya, beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ya, teman-teman, beliau adalah seorang penemu beberapa teori di bidang konstruksi pesawat terbang. Ya, di antaranya ya ada beberapa teori nih ya, yaitu ada Habibie Factor, Habibie Method, dan Habibie Theorem. Ya, itu adalah beberapa teori yang berhasil diciptakan atau ditemukan oleh Bapak Habibie ini. Ya. Selanjutnya dia dijuluki sebagai Mr. Crack. Ya, kenapa? Ya, karena beliau adalah seorang penemu. Ya, dia itu penemu rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ya, jadi beliau ini dijuluki Mr. Crack ya, karena dapat menemukan rumus untuk menghitung cacatnya badan pesawat terbang. Ya, selanjutnya teman-teman, beliau adalah pendiri industri pesawat terbang pertama ya di kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi di kawasan Asia Tenggara ini ya Indonesia merupakan pendiri industri pesawat terbang pertama, yaitu ya pendirinya yaitu Bapak Habibie ini ya. Ternyata di Indonesia, di negara kita sendiri terdapat mempunyai seorang penemu yang hebat nih ya. Nah, dan beliau ya Bapak Habibie ini dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia oleh sebab tadi ya, ada karena dia beliau ini menemukan beberapa teori tentang pesawat terbang ya. Terus ada juga beliau menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang, dan juga seorang pendiri industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Ya, teman-teman, ada sikap yang patut kita contoh dari Bapak Habibie ini. Apa itu? Ya, sikap disiplin dan kerja kerasnya. Ya, beliau ini pendidikannya ya sampai di Belanda ya, dan pendidikannya ini beliau tekun ya, terus disiplin ya, dan kerja keras ya, sehingga beliau dapat mencapai semua yang telah didapatkannya. Ya, teman-teman, berkat penemuan dari Pak Habibie ini, yaitu pesawat terbang ya, contohnya ya. Nah, di sini jadi kehidupan perekonomian ya, jadi perekonomian khususnya di Indonesia sendiri jadi lebih maju ya. Kenapa? Karena dengan adanya pesawat terbang dan mungkin alat transportasi yang lain, jadinya distribusi barang ya dari pabrik ke pasar sampai ke tangan kita itu dapat berjalan dengan baik ya. Nah, mungkin dari pabrik ya nanti diangkut mungkin lewat pesawat terbang ataupun dengan
mobil ya, terus ke gudang penyimpanan diantar ke toko-toko besar ya. Mungkin nanti dari toko besar itu para pedagang kecil itu mengambil dari mereka sehingga kita bisa membelinya di pasar terdekat atau di toko-toko terdekat kita. Ya, teman-teman, ya, ini adalah perkembangan teknologi transportasi yang ada ya, dari sepeda ya, awalnya dulu ya yang kita kenal cuma sepeda ya, yang roda 2 dari sepeda, terus ada sepeda motor. Nah, sekarang sepeda motornya berkembang lagi jadi yang dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Dan juga kalau roda 3 ya, dulu di sini seperti ya becak, berarti ya seperti becak seperti itu ya, tapi sekarang sudah ada roda 3 yaitu bajai ya. Selanjutnya teman-teman nih, nah ini sudah ada perkembangan yang ada ya dari berbagai alat transportasi, dari sepeda, mobil, terus ada kereta, nah, kereta api nih juga ada, terus ada pesawat terbang ya. Itu perkembangannya ya dari yang sederhana, dan juga yang terakhir di situ ada perahu ya atau kapal layar ya. Di sini dahulu perkembangannya masih sederhana, sekarang sudah memakai teknologi yang lebih canggih ya. Ya teman-teman, ya kita ngomong tentang transportasi ya. Transportasi di sini ya bisa memberikan kita dampak positif ya, efek positif ataupun juga efek negatif atau pengaruh negatifnya ya. Untuk positifnya yang pertama yaitu mempermudah akses kita ya. Kenapa? Nah, karena dengan transportasi kita akan lebih mudah untuk pergi ke suatu tempat, ataupun mungkin tadinya kita mau membeli sesuatu ya, kita dengan alat transportasi jadi lebih cepat untuk sampai. Ya, terus yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Ya, di sini ya karena terjadinya ekspor impor yang ada di Indonesia ataupun di negara lain. Ya, selanjutnya barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Ya, sekarang ini ya banyak barang-barang asing ya yang sampai bisa sampai di tangan kita ya, yang mudah kita jangkau. Contohnya saja seperti ya mungkin handphone yang sekarang sedang kalian buat, handphone ataupun laptop yang sedang kalian gunakan sekarang untuk menonton video ini ya. Ini awalnya kan dahulu pembuatnya proses pembuatannya tidak ada di Indonesia tapi ada di luar negeri ya. Tapi sekarang kita bisa memiliki barang tersebut di Indonesia ya. Itu adalah salah satu positif ya, dari dampak positifnya dari alat transportasi perkembangannya ya. Selanjutnya ada juga pengaruh negatifnya. Yang pertama, sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak bumi dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, saluran pernapasan serta paru-paru ya teman-teman ya. Ini merupakan salah satu dampak yang utama ya kalau alat transportasi ya. Selanjutnya yang kedua, perubahan alam menjadi tidak estetis. Kenapa? Ya karena tadi ya, karena hasil pembuangan dari sarana transportasi dengan bahan bakar minyak bumi tadi ya, yang dapat merusak lapisan ozon yang ada di udara ya, yang ada di bumi ini ya. Selanjutnya yang ketiga, terdapat pencemaran suara dan pencemaran udara. Kenapa kok bisa pencemaran suara ya? Karena mungkin sekarang banyak yang mempunyai kreativitas yang tinggi ya, sehingga mereka memodifikasi kendaraan mereka menjadi kadang memiliki suara yang berisik, jadi dapat mengganggu orang di sekitar kita. Terus juga ada pencemaran udara. Kalau pencemaran udara ini kembali lagi tadi ya, karena transportasi banyak yang menggunakan bahan bakar dari minyak bumi, sehingga hasil pembuangannya itu dapat mencemari udara, polusi ya. Dan yang keempat yaitu berkurangnya lahan-lahan pertanian yang produktif karena dipakai untuk menampung kebutuhan akan jasa transportasi ya.
Dan sekarang ya banyak sekali tempat-tempat yang produktif ya, sebenarnya yang produktif untuk pertanian sekarang beralih fungsi menjadi mungkin sektor untuk perindustrian atau mungkin untuk pembangunan jalan dan yang lain-lain. Ya, itu adalah salah satu dampak juga dari pengaruh negatif transportasi ya, teman-teman. Ya, teman-teman di rumah apakah kalian pernah mendengarkan ya suara atau berita dari radio? Ya, pernahkah kalian? Ya, apakah kalian di rumah ada radio, teman-teman? Ya. Siapa sih yang menemukannya? Ya, ini adalah ada yang tahu siapa dia, teman-teman? Ya, dia adalah Guglielmo Marconi. Siapa dia, teman-teman? Ya. Beliau ini adalah seorang penemu radio ya. Beliau lahir di Bologna, Italia ya. Pada 25 April 1874. Ya, sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Ya, sejak kecil nih sudah menunjukkan minatnya ya. Mungkin menonjolnya di bidang fisika dan elektro. Selanjutnya pada tahun 1895 beliau menemukan telegraf tanpa kabel ya. Pada usia 21 tahun ya. Pada usia 21 tahun dia berhasil menemukan telegraf tanpa kabel. Selanjutnya 2 tahun berselang Marconi mempresentasikan hasil temuannya ya, ditunjukkan kepada halayak umum, kepada warga sekitarnya mungkin ya, dipresentasikan sehingga semua orang tahu bahwa dia sudah menemukan telegraf tanpa kabel. Ya, selanjutnya 4 tahun berselang ya. 4 tahun berselang Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi ya. Jadi gelombang tanpa kabel ini ya tidak akan terganggu walaupun ada pegunungan ataupun ada lembah di bumi. Selanjutnya ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km ya, sangat jauh sekali ya, sampai menyeberangi Samudra Atlantik ya. Samudra Atlantik ini letaknya ada di mana, teman-teman? Ya, Samudra Atlantik ya, ini terletak kalau tidak salah letaknya ada di antara benua Amerika dan benua apa, teman-teman? Benua Eropa. Antara dua ini terdapat Samudra Atlantik ya. Selanjutnya sinyal selain pemancar radio ya, yang juga menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Ya, teman-teman, ia juga memperoleh Nobel ya. Nobel ini sebuah penghargaan ya yang diakui di dunia seperti itu ya. Nobel di bidang fisika ya, dan mendapat gelar kehormatan dari Kaisar Rusia ya, sampai mendapat gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Ya, teman-teman, kita bisa mengambil contoh ya dari sikapnya, yaitu tekun, kerja keras, dan pantang menyerah ya. Ya, teman-teman, tentunya radio tadi ya tidak terlepas dari sebuah rangkaian listrik ya, di mana rangkaian listrik ya kalian sudah mempelajarinya pada subtema 1 dan subtema 2 ya, di mana rangkaian listrik terdapat dua ya, ada rangkaian listrik seri dan paralel ya. Di sini sekarang ya, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah ya, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel, di mana rangkaian ini
dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Ya, kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Ya, teman-teman. Nah, di sini Pak Guntur gambarnya ya. Ya, silakan ya, perhatikan ini teman-teman. Ya, ini salah satu ya. Di sini menggunakan 2 baterai ya. Ya, karena di sini contohnya ya untuk contohnya di sini di gambarnya menggunakan 2 baterai dan di sini terdapat 4 lampu ya. 4 lampu ini ya ada lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan 4 ya. Silahkan ya. Ini coba ada yang tahu apa tidak? Ya. Rangkaian serinya terletak pada lampu berapa? Ya, rangkaian seri pada rangkaian campuran ini ya terletak pada lampu 3 dan lampu keempat ya. Terus untuk yang rangkaian paralel ya, rangkaian paralel terdapat pada lampu 1, lampu 2 dan lampu 3, 4 ya. Lampu 3 dan 4 ini disatukan ya. Ya, di sini Pak Guntur sudah membuat ya, di sini Pak Guntur sudah membuat modelnya. Ya, kalian bisa melihatnya di sini ya teman-teman. Ya, di sini Pak Guntur ya. Nah, di sini. Ya, di sini Pak Guntur menirukan dengan yang ada di gambar tadi, yaitu dengan menggunakan 2 buah baterai ya. Terus di sini ada lampunya ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Ya, teman-teman. Ya, di sini rangkaian campuran ya. Rangkaian serinya terdapat di sini ya. Terdapat di sini yaitu rangkaian seri yang paling atas ini ya. Terus untuk rangkaian paralel terdapat pada sini ya. Nah, semuanya ini lampu 1, 2, 3, 4 ya. 3 dan 4 ini dihitung 1 ya untuk rangkaian paralel ya, karena ini di sini ada 3 ya, jadinya ada 3 paralel ya. Gimana kalau kita coba untuk menyalakannya teman-teman ya. Di sini nggak kelihatan ya. Nah, lampunya terlalu silau ya. Ya, di sini ya lampunya akan menyala semuanya ya, di mana rangkaian campuran ini ya. Untuk rangkaian paralel apabila salah satu lampunya ya atau salah satu rangkaiannya ini terdapat masalah, coba kita ambil yang bawah ini untuk yang paralel contohnya ya. Nah, yang ini lampunya tidak ada. Nah, jadi di sini tidak akan mempengaruhi yang lain, yang tidak menyala hanya lampu yang bermasalah ya. Sedangkan kalau kita pasang lagi ya, kalau sekarang untuk yang seri ya, untuk yang rangkaian seri coba 1 ini diambil, kalau kita nyalakan lagi ya, kalau kita nyalakan lagi teman-teman di sini untuk yang serinya atas tidak ada yang menyala. Ya, ini berarti mempengaruhi bahwa apabila di rangkaian seri itu salah satu komponennya ada yang bermasalah, maka lampu yang seri yang di sebelahnya juga tidak akan menyala ya, akan bermasalah juga ya, tidak akan mendapat arus ya. Setelah kita pasang lagi ya teman-teman ya, ini adalah contoh dari rangkaian campuran ya. Rangkaian campuran ini banyak dipakai di rumah ya, di perumahan ya dan yang lain-lainnya ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ya. Ya, sekarang teman-teman apa kalian tahu ya dari kalimat tadi ya, pada teks tadi ini ya, benar. Nah, pada teks ini terdapat banyak kalimat ya atau kata atau kosakata yang baku dan kosakata yang tidak baku ya, dimana ya kalian tahu, masih ingatkah kalian tentang kosakata baku ya? Kosakata baku ya, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya, atau PUEBI ya.
Dimana kalau dulu di subtema kedua, pada tema 2, ya, dulu penjelasannya bahwa kata baku itu berdasarkan EYD, ya, atau ejaan yang disederhanakan atau disempurnakan, ya. Tapi sekarang, ya, EYD telah berubah menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ya. Dan sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, kosakata baku wajib, ya, digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan, ya, boleh digunakan percakapan pada acara non formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kita cari tahu dari teks yang tadi, teman-teman. Ya, ini, ya, tadi teksnya ini, ya. Ya, kita cari, mari kita cari kosakata yang baku, atau juga nanti kita mungkin bisa menemukan kalimat efektif, kalimat yang tidak efektif, dan kita rubah, ya. Ya, di sini ada, Pak Guntur menemukan ada 4 kosakata tidak baku dan atau kalimat efektif dan tidak efektifnya. Ya, di sini yang pertama, ya, di sini terdapat kosakatanya, ya, dipakai buat, ya, dipakai buat. Ya, kalau kita ini kosakata non baku, ya, padahal kalau seandainya kita buat untuk kosakata bakunya, yaitu dipakai untuk, ya. Yang kedua nih, yaitu ada sering banget, ya, sering banget, ya. Rangkaian seri sering banget kita lihat, ya, itu mungkin terdengarnya seperti kita ngobrol dengan teman kita sendiri, ya. Kalau di acara formal, ya, kita menggunakannya bisa sering sekali, ya. Rangkaian seri sering kali kita lihat ada yang lainnya, ya, seperti itu, ya. Selanjutnya, yaitu di sini terdapat kata buat, ya. Padahal kalau kita menggunakan kosakata baku, ya, akan lebih baiknya kalau kita gunakan kata untuk, ya. Rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri paralel, ya. Selanjutnya yang keempat di sini ada penggunaan yang double nih, adalah merupakan, ya, adalah merupakan, padahal kita juga bisa menggunakan salah satunya saja, ya. Kita mungkin bisa menggunakan yang merupakan, ya. Di sini, ya, coba kita baca dengan kosakata atau biar kalimatnya lebih efektif. Rangkaian seri yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, itu lebih terdengar, lebih enak untuk didengar, ya. Selanjutnya, ya, teman-teman, ya, apakah kalian sudah memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat? Ya. Ya, teman-teman, apa kalian juga tahu apa saja hak dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat? Ya. Di sini Pak Guntur sampaikan ada beberapa hak di lingkungan masyarakat yang bisa kita peroleh. Ya, yang pertama yaitu mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Terus yang keempat, ada hidup tenang dan damai. Kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Yang ketujuh, yaitu mengembangkan kebudayaan daerah. Itu adalah hak-hak yang dapat kita peroleh, ya, di lingkungan masyarakat. Sedangkan apa yang wajib kita lakukan di lingkungan masyarakat, kewajiban kita yang pertama yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Ya, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, atau musyawarah. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu
tetangga yang terkena musibah, ya. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Itu kewajiban yang harus kita lakukan di lingkungan masyarakat. Ya, teman-teman, ya, coba perhatikan gambar ini. Ya, ada dua gambar nih. Apakah mereka sudah memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban? Ya. Di sini yang gambar, ya, di sini ada gambar anak, ya, 3 anak sedang berboncengan naik sepeda motor, ya. Di sini kalau dari seragamnya, ya, dari seragamnya kan ini anak SD, ya, berarti sebenarnya mereka belum memperoleh hak, ya. Mereka malah tidak hampir tidak dikatakan tidak boleh, ya, memperoleh hak untuk mengendarai sepeda motor, karena di negara kita sendiri di Indonesia, ya, untuk mengendarai sepeda motor kita harus memiliki SIM, ya, atau surat izin untuk mengemudi. Sedangkan untuk anak SD belum bisa untuk memiliki SIM, ya. Terus yang gambar yang selanjutnya yang kedua nih, ya, ada anak yang sedang mencontek saat ulangan atau ujian, ya. Ini berarti tidak melaksanakan kewajibannya, ya. Kenapa? Ya karena dia harusnya, ya, wajibnya dia harusnya itu mengerjakan soal ujiannya, ya, dengan jujur, ya, itu wajib, ya, dengan jujur dan apa teman-teman, ya, jujur dan bertanggung jawab, ya, dengan segala, ya, jawabannya, ya. Jadi kita tidak boleh mencontek, ya, saat ujian atau ulangan, ya, teman-teman. Ya, ada satu lagi penemuan, ya, khususnya sekarang ini di bidang olahraga, ya, di olahraga, yaitu bola voli, ya. Permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi, ya. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada 1893 dengan nama Hausball. 2 tahun kemudian olahraga ini diciptakan William G. Morgan pada tahun 1895. William G. Morgan adalah direktur YMCA atau Young Men Christian Association di kota Holyoke, negara bagian Amerika Serikat, ya. Mencoba permainan semacamnya yang diberi nama Minonete. Ya, dasar yang digunakan permainan Minonete adalah memukul-mukul bola hilir mudik di udara. Maka permainan Minonete ini kemudian diubah menjadi bola voli. Bola voli, ya, masuk ke Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Ya, teman-teman, ini adalah gambar, ya, dari sosok penemu dari bola voli atau William G. Morgan. Ya, teman-teman, ya, selain olahraga bola voli, ya, di sini mungkin kita bisa melakukan pemanasan, ya. Salah satu pemanasannya yaitu lari. Kalau kalian masih ingat pada tema yang 2, ya, tema 2 kita sudah mempelajari jenis-jenis atau nomor lari, ya. Salah satunya yaitu ada lari jarak sedang, ya. Lari jarak sedang yaitu lari, ya, dengan jarak 800 sampai 1500 meter, ya. Selanjutnya teman-teman, ya, lari jarak sedang, ya, salah satunya saat kita menantikan untuk larinya, ya, kita bisa pemanasan atau olahraga kecil nih, ya. Salah satunya itu di sini ada loncat rintangan. Ya, dengan cara ini mungkin ada yang pertama dengan meloncati kardus. Ya, selanjutnya yang kedua di sini juga ada loncat rintangan, tapi di sini meloncati ban. Ya, selanjutnya di sini ada balap karung mundur dan maju. Ya, selanjutnya masih di lari jarak sedang. Ya, di sini ada untuk olahraga yang bisa kita persiapkan nih, ya, yaitu skipping atau lompat tali, ya, skipping atau lompat tali. Sudah terbiasa, ya. Ya. Selanjutnya ada squat thrust.
Ya, squat thrust di sini diawali dengan posisi berdiri, terus jongkok tangan. Ya, nih coba simak videonya ini ya. Squat thrust. Yang pertama yaitu jongkok, tangan menyentuh ke lantai. Nah, ini posisi berdiri, terus jongkok, pandangan ke depan, pandangannya ke depan, lempar kaki ke belakang, posisi dorong ke depan lagi, lalu kakinya lempar ke depan lagi, terus berdiri dan meloncat. Lakukan berulang dan dilakukan berulang-ulang nih. Ya, nanti bisa kalian coba di rumah ya. Ya, itu ya teman-teman. Itu adalah gerakan dari squat thrust. Ya, teman-teman. Sekian yang bisa Pak Guntur sampaikan untuk hari ini ya. Sikap yang bisa kita ambil dari beberapa penemuan tadi ya, yaitu kita harus mempunyai sikap disiplin, ya, kerja keras dan pantang menyerah ya. Sekian dari Pak Guntur ya. Hari ini terima kasih, semangat belajarnya ya, dan selamat belajar ya. Sekian Pak Guntur ucapkan. Terima kasih. Sekian dari Pak Guntur. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekian dari Pak Guntur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.